Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun berada, mari kita mulai pengajian kitab Al-Mizanul Kubra dengan berkirim Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin, khususan ila ruhi al-imam al-arif billah Sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa ila jami'i masyayikhina wa asatidina, khususan ila ruhi Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani wa ila walidina anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa anna Allah yunawwiru kuburahum wa yaghfiru dhunubahum bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah biniyati anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin wa anna Allah yamla'u qulubana bimahabbatihi wa mahabbati rasulihil amin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila muallifi hadzal kitab al-imam al-arif billah Sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sampai mana, Mas? Hilang tandanya. Terakhir baca kemarin kama sayati idohuhu. Kemarin disebutkan satu kaidah besar untuk memahami kitab Mizan ini. Yang kamu harus lakukan pertama kali itu adalah beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengatur semuanya ini sedemikian rupa. Jadi prinsip awalnya yang harus kamu tanamkan pada dirimu adalah keimanan bahwa Allah telah mengatur segala sesuatu dengan sekian banyak perbedaan di dunia ini. Di antara nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya adalah membagi umat ini jadi dua bagian. Yang pertama syaqiyun, yang kedua sa'idun. Syaqiyun itu artinya orang yang tak beruntung. Sa'idun itu artinya orang yang beruntung. Dan masing-masing di antara dua kelompok ini sudah disetting oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang menjadi takdirnya. Yang beruntung ya disetting untuk melakukan hal-hal yang membuat dirinya beruntung baik di dunia ataupun di akhirat. Sedangkan yang tak beruntung juga sudah disetting oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang membuat dirinya menjadi orang yang tidak beruntung baik di dunia ataupun di akhirat. Ini yang dimaksud kullun muyassarun lima khuliqalahu. Masing-masing dari kalian itu dipermudah lima khuliqalahu untuk takdirnya. Nah, itu gampangnya begitu. Setiap orang juga sudah dituntun oleh Allah, disetting oleh Allah untuk mengamalkan satu kaul di antara kaul-kaulnya para ulama. Nah, itu sudah dijelaskan kemarin. Sekarang, nah kalau kamu sudah meyakini itu, kamu sudah iman terhadap apa yang sudah disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu, kamu akan tahu bahwa para imam ini ala hudan min rabbihim, ada pada jalur kebenaran, senantiasa berada pada jalur petunjuk dari Tuhannya.
Wa anna syari'atal mutahharata, dan sesungguhnya syariat yang suci, ja'at syari'atan samha'a, dia datang sebagai syariat samha'a yang penuh toleransi, wasi'atan yang luas, syamilatan yang komprehensif, qabilatan yang menerima, lisairi aqwali immatil huda, kepada semua kaul-kaulnya para imam min hadil ummatil muhammadiyati, dari umatnya Nabi Muhammad. Wa anna kullan, dan sesungguhnya masing-masing minhum dari a'immah, fima pada apa-apa, huwa yang adapun, kullun alaihi yang huwa yang adapun kullun alaihi ada pada emak, fi nafsi pada dirinya kullun, masing-masing dari para imam, ala basiratin ialah sangat tahu, min amrihi dari perkaranya kullun. Maksudnya setiap imam itu tahu terhadap apa yang dia lakukan, amat sangat tahu terhadap apa yang dilakukannya. Apa yang dilakukan? Ya istinbatul ahkam minan nusus, memproduksi hukum dari Al-Quran, dari As-Sunnah, itu sudah tahu. Wa ala siratim mustaqim, dan para imam ada di jalan yang lurus. Wa anna ikhtilafahum, dan sesungguhnya perbedaan mereka, innama huwa rahmatun bil ummat, perbedaan para imam itu sebagai bentuk kasih sayang kepada umat. Nasya'a, yang muncul, yang lahir apa ikhtilaf, an tadbiril alimil hakimi, dari dari Allah Subhanahu wa taala, al-alimi yang maha tahu, al-hakimi lagi maha bijaksana. Fa'alima subhanahu wa ta'ala, Allah tahu sedari awal, anna maslahatal badani wad dini wad dunya, sesungguhnya kemaslahatan badan, agama dan dunia, indahu ta'ala, menurut Allah ta'ala, lihadal abdil mu'mini, untuk hamba mukmin ini, fi kada, ialah pada ini. Misalnya contohnya sedari awal Allah tahu kemaslahatan saya, misalnya kemaslahatan Wandi, untuk baik kemaslahatan tubuhnya, kemaslahatan agama, kemaslahatan dunianya adalah ini, misalnya kada fi kada. Fa'aujada, akhirnya menjadikan Allahu kepada lahu, untuknya, abdil mukmin, lutfan, sebagai bentuk kasih sayang, minhu dari Allah Ta'ala, bi ibadihi, kepada hambanya, al-mu'mini, yang mukmin. Misalnya Allah tahu sedari awal yang maslahat untuk saya adalah mengamalkan madhabnya Imam Syafi'i, maka Allah jadikan saya ini sedari awal mengamalkan madhabnya Imam Syafi'i. Allah buat kaul-kaul yang sesuai dengan kondisi saya. Apa kaulnya? Ya kaulnya madhab Syafi'i. Wa id, karena huwa, adapun Allah, al-alimu adalah yang tahu, bil ahwali, terhadap kondisi-kondisi, qabla takwiniha, sebelum diciptakannya ahwal. Fal mu'minul kamilu, maka adapun orang mukmin yang sempurna, yu'minu adalah beriman, dhahiran wa batinan, secara dhahir, wa batinan dan batin, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, laulam ya'lam azalan, andaikan Allah tidak tahu sedari awal di zaman azali, annal aslaha indahu Ta'ala, sesungguhnya yang maslahat menurut Allah di ibadihil mu'minin, untuk hamba-hambanya yang mukmin, ingkisamuhum, adalah terbaginya mereka, ala nahwi hadhil madahib, dengan madhab yang bermacam-macam ini, lama aujadaha, niscaya tidak akan menciptakan Allah kepada madhahib, lahum, untuk mereka, wa aqarra, dan menetapkan siapa Allahum kepada mereka ibad, alaiha, atas madhahib. Andaikan sedari awal Allah tidak tahu bahwa madhab yang berbeda-beda ini memang bermanfaat kepada umat, niscaya Allah tidak akan menciptakan madhab yang berbeda-beda itu. Balkana, melainkan ada Allah, yahmilu, mendorong, Allahum, kepada umat, ala amrin wahidin, untuk satu perkara saja. La yajuzu lahum al-udulu anhu, maka tidak boleh lahu, baginya ibad, al-udulu, apa, berpaling, anhu, dari amr, ila ghairihi, kepada selainnya amr. Jadi orang yang beriman
secara sempurna, al-mu'minul kamil, dia akan meyakini andaikan Allah itu tidak tahu bahwa yang maslahat untuk hambanya ini adalah membuat madhab yang berbeda-beda, maka Allah tidak akan menciptakan madhab yang berbeda-beda itu untuk umat. Jadi tinggal Allah putuskan saja umat ini berjalan pada satu ketentuan yang tunggal, yang gak berbeda-beda. Allah tinggal tentukan saja. Tetapi Allah tahu sedari awal bahwa umat ini memang yang maslahat untuk umat ini memang banyak madhab. Jadi perbedaan madhab itu adalah yang maslahat untuk umat. Itu Allah sudah tahu sejak awal. Kama harrama al-ikhtilafa fi asliddin, sebagaimana Allah mengharapkan ikhtilaf di dalam asliddin. Jadi kalau sudah dituntun menjadi satu kaul, satu madhab tunggal, gak boleh berpaling, itu sama seperti Allah mengharamkan ikhtilaf fi asliddin. Jadi andaikan tahu madhab yang banyak ini tidak maslahat, ya didorong untuk satu madhab saja, nggak boleh pindah ke lain-lainnya, pokoknya nggak boleh. Sama seperti dalam urusan akidah, dalam urusan keyakinan. Binahwi qaulihi ta'ala syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Ini maknanya sudah kemarin. Faham dalika, maka coba kamu pahami itu. Fa innahu, sesungguhnya dalik, nafisun itu indah. Wahdar, dan berhati-hatilah kamu, ayastabiha, kepada samar alaika atasmu, alhalu, apa kondisi ini, fataj'al, kemudian engkau menjadikan al-ikhtilafa fil furu'i kal ikhtilafi fil usul. Perbedaan di dalam persoalan fikih sama seperti perbedaan di dalam persoalan akidah. Fatazillah, hingga akhirnya tergelincir bika padamu al-qadamu, apa kaki, fi mihwatin, pada jurang, minat talafi, dari kehancuran. Jadi harus hati-hati di dalam memutuskan. Perbedaan di dalam fikih itu berbeda dengan perbedaan di dalam akidah. Jadi kalau perbedaan di dalam fikih itu rahmat, dan memang itu yang maslahat untuk hamba. Sedangkan perbedaan di dalam akidah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu harus hati-hati, jangan ambil jalan yang keliru, menganggap bahwa perbedaan fikih itu juga bagian dari apa istilahnya, menganggap perbedaan fikih sama seperti perbedaan di dalam akidah. Jadi yang berbeda dianggap sesat. Hati-hati, kamu jangan sampai seperti itu. Fa inna sunnatal lati hiya qadiyatun indana, karena sesungguhnya sunnah allati hiya qadiyatun indana, yang menjadi qadi, ya, menjadi rujukan indana bagi kami, alama, atas sesuatu, nafamu, yang memahami kami hu kepada nyatanya maminal kitab. Sunnah sudah musorrihatun bi anna ikhtilafa hadil ummati rahmatun, menjelaskan bahwa perbedaan umat ini adalah rahmat, biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi, wa huwa, adapun ikhtilaf, yu'addu, atau wa huwa, adapun Nabi, ya'uddu, dalam keadaan menyebut-nyebut Nabi, khosaisahu, kepada kekhususan Nabi, fi ummatihi, pada umatnya. Sabdanya Nabi itu mamin maknahu, yang kira-kira maknanya begini, wa ja'ala ikhtilafa ummati rahmatan wa kana fi man qablana adzaban. Ikhtilaf di dalam persoalan fikih itu rahmat, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi saat Nabi sedang menceritakan keistimewaan umatnya. Jadi ceritanya Nabi menyebutkan keistimewaan umatnya, disebutkan sekian banyak keistimewaan. Di antara keistimewaan yang disebutkan Nabi itu ada redaksi wa ja'ala ikhtilafi ummati rahmatan. Allah menjadikan perbedaan
di kalangan umatku sebagai umat. Wa kana fi man qablana adzaban. Dan ikhtilaf itu dulu di umat sebelum umatku adalah azab. Jadi sedari dulu sebelum Nabi Muhammad, ikhtilaf, berbeda pendapat, berselisih pendapat itu sebagai azab, berbeda dengan umatnya Nabi Muhammad, dan ini dianggap sebagai keistimewaan untuk umatnya Nabi Muhammad. Ikhtilaf fil furu' itu berbeda dengan ikhtilaf fil usul. Berbeda dalam persoalan fikih itu biasa, hal yang biasa dan hal yang lumrah, dan itu menjadi rahmat untuk umat. Warubbama yuqalu, dan boleh jadi dikatakan, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah, lamma alima azalan, tatkala Allah tahu sejak zaman azali, annal ahadha, sesungguhnya yang baik, wal aslaha, dan yang maslahat, indahu ta'ala, menurut Allah ta'ala, lihadzal abdil mu'mini, untuk hamba yang mukmin ini, fi itmami dinihi, untuk menyempurnakan agamanya. Ini memberikan perumpamaan. Sesungguhnya yang baik dan yang maslahat, at-tatahhuru, adalah bersesuci, bil ma'il jari, dengan air yang mengalir, matalan umpamanya, listiqaqi hali mithlihi, karena berhaknya orang yang serupa dengan abd mukmin, berhak at-tatahhuru, kepada bersesuci, bima, dengan sesuatu, huwa yang adapun ma, asyaddu, adalah lebih kuat potensinya, fi ihya'il adha'i, di dalam menghidupkan anggota-anggota. Tatkala Allah tahu annal ahadza wal aslaha lihadal abdil mu'mini at-tatahhuru bil mat li amrin yaktadi dalika, karena ada persoalan yaktadi, urusan yaktadi yang menghendaki amar dalika, kepada itu at-tatahhur bil mat. Aujada, maka Allah menciptakan lahu, untuk abd, imaman, kepada imam, afhama, yang memberikan pemahaman, siapa Allah, hu, kepada imam, anhu, tentang al-ma'ul jari, anhu, tentang at-tatahhur bil ma'il jari, memberikan pemahaman itlaqul qaumi bi adami sihhatit taharati, akan pendapat satu kaum, bi adami sihhatit taharati, tentang ketidaksahannya bersesuci, bisi wadzalikal ma'i, selain air itu, fi haqqi kulli ahadin, pada haknya setiap orang. Karena Allah sudah tahu sejak zaman azali bahwa yang baik dan yang manfaat untuk seorang hamba adalah bersesuci dengan air, maka Allah ciptakan seorang imam yang diberi pengetahuan bahwa bersesuci dengan air itu adalah sebuah kewajiban. Jadi sudah disetting sedemikian rupa oleh Allah, ya. Karena yang manfaat dan yang maslahah adalah bersesuci dengan air, maka Allah ciptakan seorang imam yang diberi pemahaman bahwa bersesuci menggunakan air adalah sebuah kewajiban. Jadi sudah disetting sejak awal. Maka fakana an asya lihimmatihi, ada siapa imam, an asa, adalah membuat senang, lihimmatihi, terhadap himmahnya abad, keinginannya abad. Bukan cuma diciptakan imam yang berpendapat bahwa bersesuci menggunakan air itu adalah sebuah kewajiban, Allah juga memberikan ilham kepada abad, taklidahu, kepada mengikuti imam, lial tamiza, agar supaya melakukan siapa abad, ma, kepada sesuatu, huwal ahwatu, yang itu adalah lebih berhati-hati, fiaki, pada haknya abad, rahmatan bihi, sebagai rahmat bihi, kepada abad. Jadi saya ulang lagi, misalnya gambarannya, sejak awal Allah tahu bahwa yang manfaat untuk diri saya ini adalah bersesuci menggunakan air, maka dibuat sedemikian rupa oleh Allah, disetting. Allah menjadikan seorang imam yang diberi pemahaman bahwa bersesuci menggunakan air itu adalah sebuah kewajiban. Jadi dibuat untuk hamba yang yaitu dibuat untuk saya dan orang-orang yang seperti saya, yang maslahat
adalah menggunakan air di dalam bersesuci. Jadi qaul itu bukan cuma untuk saya, tetapi orang-orang yang kondisinya sama seperti saya, sehat walafiat misalnya. Itu sudah diatur sedemikian rupa. Bukan cuma dibuatkan imam yang diberi pemahaman seperti itu, tetapi juga saya, hati saya, dan orang-orang seperti saya dituntun oleh Allah untuk bertaklid kepada imam yang berpendapat bahwa bersesuci itu harus menggunakan air. Jadi sedetail itu Allah menyeting kita semua ini. Walamma alimallahu subhanahu wa ta'ala, tatkala Allah tahu annal ahadza wal aslaha indahu ta'ala, sesungguhnya yang baik wal aslaha dan yang maslahat indahu di sisinya Allah, aidan juga lihadal abdi untuk budak, untuk hamba al-mu'mini yang mukmin ini, tajdidu wudu'ihi adalah memperbarui wudunya abad idza kana apabila ada siapa abad mutawaddian adalah berwudu, wa shammama dan bertekad siapa abad mutawaddi al-azma kepada wasammama dan merencanakan siapa mutawaddi al-azma kepada bertekad ala fi'lin untuk melakukan perbuatan yang tak itu yang batal bi dengan fi'lun al-wudu apa wudu. Allah tatkala Allah tahu bahwa yang baik dan yang maslahat adalah memperbarui wudu bagi hamba yang disebutkan kriterianya tadi, lintiqadi wudu'ihi karena batalnya wudunya abad al-awal yang pertama, binafsi dalikal azmi gara-gara tekad itu, li amrin yaktadi dalika karena ada persoalan perkara yang tadi yang menghendaki apa amr dalika kepada itu tajdid aujada, maka Allah menciptakan lahu untuk abad imamahudan kepada imam afhama yang memberikan pemahaman siapa Allah kepada imam anhu tentang tajdid, memberikan pemahaman itlaqul qauli akan sebuah qaul biwujubi dzalika terhadap wajibnya itu fi haqqi kulli ahadin di dalam hak setiap orang, walahama dan memberikan ilham Allahu kepada abad at-taklida kepada ikut lahu kepada imam lialtazim agar supaya melaksanakan siapa abad ma kepada sesuatu huwa yang adapun ma al-aula adalah yang utama fi haqqi pada haknya abad. Ini mirip seperti yang tadi. Karena sedari awal Allah tahu bahwa yang maslahat untuk hambanya itu adalah wudu lagi, tajdidul wudu, gara-gara bertekad melakukan perbuatan yang membatalkan wudu. Jadi kalau saya sudah bertekad melakukan perbuatan yang membatalkan wudu, misalnya saya bertekad untuk ketut misalnya, atau bertekad untuk kencing misalnya, maka saya harus tajdidul wudu. Nah, sedari awal yang maslahat untuk saya adalah tajdidul wudu. Allah sudah tahu itu sedari awal yang maslahat itu. Maka Allah membuat imam. Ya. Allah buat untuk hamba yang seperti saya. Allah ciptakan imam yang diberi pemahaman bahwa atau yang diberi pemahaman tentang wajibnya tajdidul wudu gara-gara bertekad untuk melakukan hal yang membatalkan wudu. Gak cuma dikasih imam, gak cuma disediakan imam oleh Allah, tetapi hati kita dituntun untuk bertaklid kepada imam yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, biar hambanya ini melakukan hal yang utama yang sesuai dengan kondisinya. Walamma alima subhanahu wa ta'ala tatkala Allah tahu annal ahadza wal aslah sesungguhnya yang baik dan maslahat indahu ta'ala menurut Allah lihadal abdil mu'mini untuk mukmin ini at-tanazzuhu al-kulliyu adalah menghindar secara total an mubasyaratima dari menyentuh sesuatu khamarahul kalbu yang menyentuh lahu kepada ma'al kalbu apa anjing, matalan umpamanya walau bi ghairi famihi sekalipun bukan menggunakan lisannya, menghindari sesuatu nyatanya minal ma'i atis syamilati lil ma, berupa benda-benda cair yang masuk dalam kategori benda cair adalah air alkoholi yang sedikit, wal ghuslu dan mandi min dalika dari gara-gara mubasyaratuma khomarahul kalbu sab'an sebanyak 7 kali, ihdahuma biturabin salah satunya
dengan debu. Karena Allah tahu sejak awal bahwa yang baik dan maslahat untuk hambanya adalah at-tanazzul kulli li amrin, karena satu kondisi yang tadi yang menghendaki apa amar dalika kepada itu at-tanazzul kulli, aujada maka menyediakan Allah lahu untuk abad imamahu dan kepada imam, afhama yang memberikan pemahaman Allah kepada imam anhu tentang at-tanazzu al-kulli itlaqul qauli akan satu kaul biwujubi dalika dengan wajibnya at-tanazzu al-kulli fi haqqi kulli ahadin pada setiap orang, wa alhama dan memberikan ilham Allahu kepada abad at-taqlida kepada mengikuti lahu kepada imam liyaltazima agar supaya berkomitmen siapa abad maka pada sesuatu huwal aula fi haqqihi yang itu adalah utama di dalam haknya abad. Sama misalnya sejak awal Allah sudah tahu bahwa yang maslahah yang baik untuk seorang hamba adalah menghindari hal-hal yang sudah disentuh oleh anjing. Nah, yang maslahat yang baik adalah menghindari hal-hal yang sudah disentuh oleh anjing, dan kalaupun sudah tersentuh harus membasuhnya sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan debu. Allah sudah tahu sejak awal yang maslahah adalah itu, menghindari, atau kalau sudah kadung megang, sudah kadung kesentuh, itu harus dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dengan debu ya. Karena yang maslahat itu adalah itu, Allah sediakan imam yang diberi pemahaman oleh Allah bahwa cara bersesuci dari sentuhan anjing itu adalah membasuh sebanyak 7 kali, dan di antara yang 7 itu harus dikasih debu. Itu sudah disiapkan oleh Allah. Walamma alima subhanahu wa ta'ala, tatkala Allah tahu annal ahadza wal aslaha, sesungguhnya yang baik wal aslaha dan yang maslahat indahu ta'ala menurut Allah ta'ala lihadal abdil mu'min untuk hamba yang mukmin ini ayyatamat madu adalah berkumur wa yastansyiqa dan menghirup air dari hidung. Istinsyak begitu, menghirup air pakai hidung. Masalah umpamanya fi kulli wudu'in di setiap wudu' li amrin karena ada persoalan yang tadi yang menghendaki apa amar dalika kepada itu ayyatamat mad wa yastansyiqa. Aujada maka menyediakan Allah lahu untuk abad imamahu dan kepada imam, afhama yang memberikan pemahaman siapa Allahu kepada imam anhu tentang berkumur dan istinsyak, itlaqul qauli akan sebuah qaul diwujubi dalika wajibnya berkumur dan istinsyak fi haqqi kulli ahadin dalam haknya setiap orang, wa alhama dan memberikan ilham Allahu kepada abad at-taqlida kepada mengikuti lahu terhadap imam liyaltazima agar supaya melakukan siapa abad berkomitmen abad maka pada sesuatu yang adapun al aula adalah yang utama fi haqqi pada haknya abad. Sama karena sedari awal Allah tahu bahwa yang manfaat untuk seseorang adalah berkumur dan menghirup air pakai hidung, maka Allah sediakan imam yang berpendapat demikian, yang berpendapat wajibnya berkumur dan istinsyak bagi orang yang hendak atau bagi orang yang wudu fi haqqi kulli adin. Bukan cuma disediakan imam, dituntun untuk mengikuti imam yang berpendapat wajibnya berkumur dan istinsyak. Wakada demikian, wakada dan ialah demikian juga al-qaulu adapun qaul fi sa'iril ahkami di semua hukum. Jadi semua hukum sudah disetting sedemikian rupa oleh Allah. Misalnya yang baik untuk seorang hamba adalah menikah dengan ijab qabul, dengan mahar, maka sudah disediakan oleh Allah imam yang berpendapat bahwa nikah itu harus ada ijab qabul, harus ada mahar, harus ada wali, harus ada saksi. Itu sudah disediakan oleh Allah sedemikian rupa. Dan seterusnya, semua hukum itu begitu. Maka fama min sabilin min subulil huda, tidak ada min sabilin adalah
Tidak ada satu jalan min subulil huda dari jalan-jalan petunjuk illa kecuali walaha dan ialah bagi subulil huda ahlun adapun orang yang ahli fi ilmihi subhanahu wa ta'ala pada ilmunya Allah ta'ala. Illa walaha ahlun arsyada yang memberikan petunjuk Allahum kepada ahlun ilaiha kepada subul bitorikin dengan satu cara min turukil irsyadis sorihati melalui jalan-jalan petunjuk as-sorihati yang tegas awil ilhamiyati atau melalui jalan ilham. Jadi setiap jalan yang mengantarkan kita kepada Allah itu sudah ada ahlinya masing-masing yang diberi kemampuan oleh Allah. Baik kemampuan itu bisa didapat melalui hal yang zahir, yang irsyad, yang shoriha, atau melalui ilham. Jadi sudah ada ahlinya masing-masing. Dalam persoalan fikih ada ahlinya. Dan ahlinya ini sudah dikasih pemahaman, sudah dikasih bekal oleh Allah. Dalam persoalan akidah sudah ada ahlinya. Dalam persoalan tasawuf sudah ahlinya. Dan ahlinya itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak dulu. Kama annahu subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah ta'ala yassara mempermudah Allah ta'ala dhuhura hadhil mizani. Lahirnya mizan ini lamma alima azalan tatkala Allah tahu azalan di zaman azali annal ahadza wal aslaha sesungguhnya yang baik dan yang maslahat indahu ta'ala menurut Allah ta'ala li muallifiha. Ini sudah mulai spesifik. Li muallifiha bagi muallifnya mizan wa man wafaqahu dan orang yang sepakat kepada muallif fi maqamihi di dalam maqamnya muallif wa akhlaqihi dan akhlaknya. Dan orang yang sama seperti muallif dalam maqamnya, akhlaknya, wa ahwalnya dan ahwalnya, yang manfaat dan yang baik ayyuk syafa adalah dikasyaf, disingkap, atau ayyak sifa menyingkap Allah lahu untuk muallif wa man wafaqahu menyingkap an aini syariatil kubra dari aini syari'al kubra allati yang yatafarra'u minha sairu manazi'i madhahibil mujtahidin semua pijakan-pijakan madhab para mujtahid wa mawaddi aqwalihim dan ya materi-materi dari kaul mereka liyaro agar supaya melihat siapa muallif wa yattali'a dan tahu siapa muallif ala jami'i mahal lima akhidim atas tempat-tempat pengambilan para mujtahid laha terhadap aqwal min tariqil kitabi baik dari kitab was sunnati dan sunnah. Atla'a maka ini jawabnya yang panjang itu lamma alima annal ahadda wal aslaha li muallifiha. Nah, karena sedari awal Allah sudah tahu bahwa yang maslahat dan yang manfaat untuk pengarang kitab Mizan ini yaitu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yang manfaat itu adalah diberitahu ainus syariah biar dia bisa mengetahui dari mana para mujtahid mengambil kaulnya. Maka karena Allah tahu sedari awal yang manfaat adalah ditunjukkan ainus syariah kepada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, maka atla'ahullahu subhanahu wa ta'ala Allah menampakkan kepada muallif alaiha atas ainus syariah. Kadalika demikian itu juga sama seperti yang tadi ditampakkan juga liyal tazima agar supaya berkomitmen siapa muallif melakukan muallif maka kepada sesuatu huwa yang ada pun ma'al aula adalah yang utama fi haqqihi di dalam haknya muallif min kaunihi nyatanya ma itu min kaunihi berupa adanya muallif yuqarriru sa'ira madzahibil la'immati mengakui semua madhab yang empat bihakin dengan benar wasidkin dan jujur. Karena sedari awal Allah sudah tahu bahwa yang baik untuk Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani adalah diberitahu, ditunjukkan ainus syariah, maka dikasih tahulah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani terhadap ainus syariah agar Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengakui
menetapkan bahwa semua imam ini ada pada jalur kebenaran. Sudah disetting oleh Allah. Maka boleh jadi sama dengan yang terjadi kepada saya, karena Allah sudah tahu sejak awal yang manfaat untuk saya ini adalah ngajar mizan, maka saya disetting, dipermudah oleh Allah untuk ngajar mizan kepada kalian semua ini. Nah, itu mirip seperti itu. Allah tahu sedari awal yang manfaat dan yang baik untuk kalian adalah ngaji mizan, maka disetting oleh Allah sedemikian rupa agar kalian ikut pengajian mizan ini, baik ikut yang live ataupun ikut yang nggak live, yang di upload di YouTube. Itu sudah disetting oleh Allah, digerakkan hatinya untuk ikut ngaji mizan. Sama, saya juga digerakkan oleh Allah untuk ngajar mizan, karena ngajar secara umum, bukan cuma ngajar mizan, itu persoalan berat sekali. Kecuali orang-orang yang memang digerakkan hatinya oleh Allah untuk ngajar. Berat sekali. Nah, orang-orang yang digerakkan oleh Allah untuk ngajar itu adalah orang-orang yang diberi bagian warisan kenabian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi mirathun nubuwah, warisan kenabian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diamanahi untuk melanjutkan amanah yang sudah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliyakuna, dan agar supaya ada siapa muallif, fatihan adalah membuka, liatbaihi untuk pengikut-pengikutnya. Muallif membuka bab sihatil i'tiqad, akan pintu kebenaran keyakinan, fi anna saira immatil muslimin ala hudan min rabbihim, bahwa semua imam itu ada pada jalur kebenaran. Kama sayati idahu, fadlan sebagai bentuk karunia minallahi ta'ala dari Allah, wa nikmatan dan nikmat dari Allah ta'ala. Bukan cuma untuk mengetahui ainus syariah, bukan cuma untuk mengetahui akwalnya para ulama diambil dari Alkitab dan As-Sunnah, tetapi agar supaya bisa membuka hati para muqallid, biar bisa yakin bahwa semua imam itu berada pada jalur kebenaran. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Allah memberikan petunjuk man kepada orang yasha'u yang berkehendak siapa Allah memberikan petunjuk ila siratal mustaqim. Wala yuqalu, dan tak bisa dikatakan lima la sawwal haqqu ta'ala bainahum. Kamu enggak perlu nanya kenapa Allah tidak menyamakan bainahum, di antara para. Kenapa Allah tidak memberikan pemahaman kepada setiap muqallid an imamihi, muqallid an imamihi, adama itlaqi dzalikal hukmi, tidak dimutlakannya hukum itu fi haqqi kulli ahadin, atau kenapa kok enggak disetting oleh Allah bahwa hukum itu tidak untuk semua orang. Jadi misalnya kaulnya Imam Syafi'i itu tidak untuk semua orang. Kenapa enggak disetting begitu saja? Disetting hanya untuk orang-orang tertentu, misalnya kaulnya Imam Syafi'i. Kok enggak begitu? Kalian enggak perlu nanya seperti itu. Kenapa? Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, di anna dzalika kal i'tirad. Karena pertanyaan-pertanyaan semacam itu sama seperti menentang ala masabaqa bihi al-ilmul ilahiyyu, terhadap ilmunya Allah Ta'ala. Tsuma'lam, kemudian ketahuilah, anna ikhtisasa kulli ta'ifatin min hadhil ummah, sesungguhnya takhassusnya setiap umat, setiap kelompok dari umat ini, bihukmin dengan satu hukum min ahkami syariati, dari hukum-hukum syariat, fi ilmillahi ta'ala, di dalam ilmunya Allah Ta'ala, rubbama boleh jadi yakunu ada apa ikhtisos, torikon adalah satu jalan, litarakihim, untuk naiknya mereka ila a'la, kepada yang lebih tinggi, mimma dari sesuatu hum yang adapun mereka alaihi atas imam. Sama seperti tadi, misalnya saya dikhususkan oleh Allah untuk menganut madhab Syafi'i. Nah,
Takhusus saya terhadap mazhab Syafi'i ini boleh jadi adalah salah satu jalan agar saya naik tingkatan, naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan mazhab-mazhab yang lain. Fulan misalnya ditakdirkan untuk menganut mazhabnya Imam Abu Hanifah, maka boleh jadi itu adalah jalan yang dibuat oleh Allah untuk mengangkat derajatnya si fulan menuju derajat yang lebih tinggi. Atau boleh jadi warubbama yakunu hifdon lima qawmihim anil naksi. Boleh jadi ada apa ikhtisos, hifdon adalah menjaga lima qawmihim terhadap makomnya mereka, makomnya kulli ta'ifah anil naksi dari kekurangan. Misalnya Imam Syafi'i sudah disetting untuk membuat mazhab Syafi'i, maka itu menjadi satu makom, satu jalan yang digunakan oleh Allah untuk mengangkat derajat Imam Syafi'i pada derajat yang tinggi. Atau boleh jadi itu adalah satu cara Allah agar supaya makamnya Imam Syafi'i, derajatnya Imam Syafi'i di sisi Allah ini enggak turun. Jadi tetap berada pada derajatnya yang utama, yang tinggi, yang luhur. Jadi kemungkinan berbeda-beda itu khusus atau ikhtisos karena alasan demikian, menjaga makomnya atau mengangkat makomnya menjadi atau mengangkat makomnya ke makom yang lebih tinggi. Wa yasihu ayyuqala, dan boleh jadi ayyuqala dikatakan inna takalifa kullaha, sesungguhnya taklif kullaha semuanya innama hiya litaraqi daiman. Beban-beban hukum yang diberikan kepada hambanya ini merupakan satu jalan untuk naik ke level yang lebih tinggi. Fi hakiman, bagi orang ata yang melaksanakan manbiha dengan takalif ala wajihah, sesuai dengan caranya takalif. Kalau sesuai dengan caranya, maka itu satu cara agar supaya dia naik level, derajatnya naik ke makam yang lebih tinggi. Karena i'tiqaduna, adapun keyakinan kami, annal qaimi nabi ma kullifu bihi, sesungguhnya orang-orang yang melakukan apa-apa yang diperintahkan kepadanya, apa-apa yang dibebankan kepadanya, akhiduna adalah mengambil fit taraqi, untuk naik ma'lan fasi bersama jiwa-jiwanya. Maksudnya ya seperti tadi, keyakinan kami, keyakinan kita, orang yang melakukan beban-beban hukum yang sudah diberikan oleh Allah adalah orang-orang yang berusaha naik ke makom yang lebih tinggi. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala la tantahi mawahibuhu, tidak ada akhirnya, mawahibuhu, apa pemberian-pemberian Allah, abadal abidin, selamanya, wadahrad dahirin, dan selamanya. Wallahu wasi'un alim, adapun Allah maha luas, alimun, lagi maha mengetahui. Setelah tahu itu semua, faqad bana, sungguh nampak laka bagimu ya akhi wa saudaraku, bihadil qaidatil adimati, dengan kaidah yang besar ini, allati, yang rubbama yakunu, boleh jadi ada, alaiha, atas kaidah itu, midaru hadil mizanil karimati, apa tolak ukur mizan ini, allati, yang rubbama lam tasmah, yang seringkali tidak mentoleransi, qorihatun, apa akal, bimitliha, dengan semisalnya mizan, tidak mentoleransi, anna hadhil mizana sya'roniyata mudkhilatun li jami'i madhahibil mujtahidin. Sesungguhnya mizan ini mengakomodir semua madhab para mujtahid, min a'immatil huda wa muqallidihim, dan para pengikutnya mereka, fi syariatil muhammadiyati. Setelah apa yang sudah dipaparkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kaidah tadi, kalian akan tahu bahwa mizan ini berporos kepada satu kaidah penting yang telah dipaparkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bahwa kitab mizan ini mengakomodir
semua madhab para mujtahid dan orang-orang yang mengikuti mujtahid, yaitu muqallidnya. Nafa'allahu biha al-muslimina, mudah-mudahan memberikan manfaat Allah biha dengan mizan al-muslimina kepada orang-orang Islam. Wa'lam ya akhi, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.